Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Mudah Hasil ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menginput data persediaan ya, menginput data customer, supplier, kemudian daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan terakhir menginput data persediaan barang dagangan. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait pencatatan dokumen transaksi dari nomor satu sampai dengan selesai ke dalam aplikasi Maya Pakoting. Oke, kita mulai saja. Di sini kita coba bagi menjadi dua untuk mempermudah proses inputnya. Kita mulai analisis transaksi dari dokumen nomor satu. Oke, di sini untuk dokumen nomor satu ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah untuk pembayaran gaji bulan November sebesar 9 juta. Oke, di sini kita mengeluarkan kas 11 juta, 9 juta untuk membayar gaji karyawan bulan November ya. Nah, apabila perusahaan mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka pengeluaran itu akan kita catat di tab menu banking, lalu masuk spend money. Oke, pay from akunnya pastikan kita mencatat atau mengeluarkan dengan menggunakan cash in bank. Use, kita masukkan untuk nomornya BKK ya 12 strip 1, tanggalnya tanggal 1 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan adalah 9 juta. Oke, untuk memonya atau keterangannya kita masukkan sebagai pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, kita letakkan di sini. Nah, akun yang kita gunakan untuk pencatatan gaji karyawan bulan November, di sini kita gunakan akun expense payable, kode 2 ya. Ya, di sini kode 2 expense payable ya. Kalau sudah kita use, oke, kita record kalau sudah. Yaitu dokumen nomor satu. Sekarang kita masuk dokumen nomor 2. Ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, ada penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Apabila ada penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti kita nerima dari pelunasan piutang. Kita terima dari toko Karisma. Oke, penerimaan kas dari pelunasan piutang kita akan catat di tab menu sales ya, karena piutang muncul itu kan dari adanya penjualan. Maka pada saat penerimaan piutang itu kita masuk ke sales, kita pilih atau kita masuk ke receive payment. Oke, kita masuk di sini customernya kita terima dari toko Karisma. Kita klik di sini, kita masuk toko Karisma, use, kita masukkan nomornya BKM 12 strip 1, tanggalnya tanggal 3 Desember 2022. Jumlahnya kita terima 41.625.000. Kita masukkan di kolom amount receive ini. 41.625.000. Ya. Lalu kemudian perhatikan di sini kita nerima dari penulisan faktur F11 yaitu tanggal 15. Berarti yang ini. F11 strip 15 tanggalnya tanggal 15 November. Oke. Maka jumlah yang kita terima kita klik di kolom amount applied sini. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah sampai out of bilnya 0. Kalau sudah kita record. Ya, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita masuk dokumen nomor 3. Oke, di sini ada faktur ya. Dengan ciri-ciri ada nomor faktur, kopnya perusahaan mudah hasil atau perusahaan kita. Maka jika ada faktur kopnya perusahaan kita, maka ini bisa kita pastikan sebagai penjualan kredit. Nah, apabila ada penjualan kredit, maka akan kita catat di tab menu sales, lalu pilih enter sales. Oke, customernya kita jual kepada toko Barokah, klik di sini panahnya, kita pilih toko Barokah, use. Oke, kita masukkan nomor fakturnya F12 step 1, tanggalnya tanggal 6 Desember 2022. Oke, apabila layoutnya masih seperti ini, maka kita ganti, kita masuk ke layout, kita pilih item. Oke, nah sehingga ini tampilan layout untuk perusahaan dagang. Oke, kita masukkan untuk jumlah penjualannya di sini. Kita masuk kolom shift. Yang pertama kita menjual 18 unit ya. Kita tab. Ini untuk jenis barang kulkas tipe K100 seperti yang ini. Ya, tab lagi. Masukkan harga penjualan ini 3.500.000. Oke, kemudian yang kedua kita menjual 15 unit untuk jenis barang kulkas tipe K200. Ya, untuk menampilkan data barang tadi kita tinggal tap-tap saja. Oke, kita tap lagi, kita masukkan harga penjualan 4.500.000.
Oke, lalu yang selanjutnya, jangan lupa ya, kalau ada penjualan, jika teks inklusifnya ini masih terchecklist, ya kalian checklistnya kita buang. Ya, seperti ini. Jadi tadi lupa di awal, kita coba masukkan ulang di sini. Ini adalah 3.500.000. Oke, kemudian yang ini 4.500.000. Oke, silakan kalian jangan lupa saat sebelum kalian memasukkan harga ini, kalian checklistnya kita buang untuk teks inklusifnya ini. Oke, kita masuk lagi di sini. Yang ketiga, kita menjual 10 unit untuk jenis barangnya adalah kulkas tipe 300. Oke, kita tap, harga jualnya 5 juta. Oke, kita tap ke bawah. Perhatikan di sini untuk total harganya subtotal 180.500 ini sudah sesuai dengan PPN 19.855 ya. Di sini perhatikan ada beban angkut freight collected 1 juta. Nah, beban angkut ini kita masukkan ke kolom freight ini 1 juta. Kita tap, lalu kita lihat total amountnya adalah 201.355.000. Ya, sudah sesuai dengan yang ada di komen. Jika sudah seperti ini, maka bisa kita record di sini. Ya, ignore all. Ya, seperti ini, cancel. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen nomor selanjutnya, nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4 ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan faktur. Oke, jika ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, itu berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, apabila ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka di sini kita catat masuk ke tab menu purchase, lalu kita masuk ke pay bill. Kita masukkan suppliernya di sini kita membayar utang kepada PT Mandiri. Klik panahnya, kita masuk PT Mandiri, use. Lalu kita masukkan nomor buktinya BKK 12-2, tanggalnya tanggal 6 Desember 2022. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 38.850. Ya. Oke, di sini keterangannya adalah pelunasan faktur F623. F623 sudah sesuai tanggal 13 ya, sudah sesuai. Jumlah yang kita keluarkan, kita klik di kolom amount applied ini. Ya. Kemudian kita tap ke bawah sampai out of bill-nya 0. Kalau sudah, kita record. Ya. Masuk ke dokumen nomor 5, ada voucher kas kecil ya, ada pengeluaran kas kecil di sini. Jika ada pengeluaran kas kecil, maka kita catat di tab menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Lalu untuk pay from akunnya, karena ini adalah pengeluaran kas kecil, maka kita ganti dengan petty cash. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan nomornya V12-1, tanggal 9 Desember 2022, jumlah yang kita keluarkan adalah 700. Oke, keterangannya adalah untuk pembelian perlengkapan. Ini kita masukkan ke kolom memo ini. Ya, karena pembelian perlengkapan, maka di sini kita gunakan akun store supplies. Kita cari store supplies kode akun 1 ya, yang ini use. Oke, kita tap ke bawah sampai out of bill-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya, masuk dokumen nomor 6. Ada bukti pengeluaran kas. Kembali keterangannya adalah angsuran faktur. Berarti kita membayar hutang dagang ini. Oke, jika membayar hutang dagang maka kita masuk purchase lalu pilih pay bill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Jaya. Untuk suppliernya kita panggil PT Jaya, berarti yang ini use. Oke, kita masukkan nomornya BKK 12-3, tanggalnya tanggal 9 Desember ya. 2022, jumlah yang kita keluarkan adalah 30 juta. Oke, di sini kita membayar untuk angsuran faktur F4532, berarti yang ini. Di sini kalau kita lihat jumlah utangnya adalah 39.960, tetapi kita mengangsur 30 juta untuk utang yang terjadi tanggal 26 November ini. Kita klik di kolom amount operate yang kita keluarkan. Dari sini kita tap ke bawah sampai out of bill-nya 0. Kalau sudah kita record, cancel. Selesai. Kita masuk dokumen nomor 7. Ya, ada faktur kopnya perusahaan orang lain. Apabila ada faktur kopnya perusahaan orang lain, berarti adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada pembelian secara kredit, maka kita masuk ke tab menu purchase, lalu masuk ke enter purchase. Oke, jangan lupa layoutnya. Kalau jika masih seperti ini, kita rubah layoutnya. Kita pilih tab layout, pilih item. Ini untuk tampilan perusahaan dagang. Oke, suppliernya kita membeli kepada PT Putra. Kita klik di sini, kita ambil PT Putra. Oke, lalu kita masukkan nomornya F05.
Oke, tanggalnya tanggal 10 Desember 2022. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya. Di sini kita membeli 50 unit, kita masukkan kolom bill ini. Oke, 50 unit kita tap untuk menampilkan daftar barang. 50 unit untuk tipe K100 berarti yang ini. Oke, kita tap masukkan harga pembelian. Oke, sebelum kalian masukkan harga pembelian, pastikan bahwa kolom atau kotak teks inklusifnya ini kita buang checklistnya. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masukkan harga pembelian adalah 2 juta. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua, kita membeli 20 unit untuk jenis barang K200 atau kulkas K200. Use, kita tap dengan harga pembelian 2.500.000. Ya. Lalu kita lihat di sini jumlahnya adalah 150 juta. Oke, di sini ada beban angkut freight paid 1 juta. Oke, beban angkut pembelian kita masukkan di kolom freight 1 juta. Lalu kita tap sehingga total nilai utang 167.500. Ini sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, kalau sudah ini bisa kita record. Ignore all. Oke, no. Selesai. Cancel. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 8. Ada nota kredit. Kopinya perusahaan orang lain. Jika ada nota kredit, maka itu adalah transaksi retur. Retur penjualan atau retur pembelian, kita perhatikan kopnya. Jika itu perusahaan orang lain, berarti adalah retur pembelian. Ini kalau kita perhatikan, dokumen nomor 8 ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 10 ini. Oke, jika ada retur pembelian, maka cara pencatatannya kita tetap masuk ke purchase, lalu masuk enter purchase. Oke, kita masukkan retur kepada PT Putra berarti yang ini use ya kita masukkan nomornya yaitu NK strip 1 tanggal returnya tanggal 11 Desember 2022. Oke, kita masukkan jumlah retur. Nah, membedakan retur atau bukan retur. Nah, jika kita memasukkan atau mencatat retur, maka untuk jumlah returnya kita gunakan tanda min. Di sini ada 2 untuk K100 dan 2 untuk K200. Kita gunakan di sini min 2. Ada retur 2 unit. Kemudian kita tap. Yang pertama adalah retur untuk yang K100. Kita tap dengan harga returnya adalah 2 juta. Oke, kemudian yang kedua, kita pun meretur 2 unit ya, min 2. Itu yang membedakan retur dengan pembeliannya. Kita tap sampai keluar daftar barang untuk yang K200. Kita tap lagi harga retur 2.500.000. Kita tap, lalu kita lihat jumlahnya 9 juta dengan PPN 9.900.000 sehingga total retur adalah 9.990.000. Oke, sudah sesuai. Ini bisa kita retur. Ignore. Ya, kemudian jika ada retur diingat-ingat, kemudian setelah itu kita masuk ke register. Ya, jadi pertama saat kita melakukan pencatatan returnya, maka kita langsung masuk ke register. Ya, seperti ini. Oke, lalu di sini kita masukkan tanggal 1 Januari 2022 sampai Desember ini. Kita buat Desember ya 2022. Enter. Oke, lalu kita masuk ke return and debit ini. Nah, inilah retur yang barusan kita catat. Setelah itu kita pilih apply to purchase. Oke, lalu kita masukkan nomornya di sini adalah NK strip 1, tanggalnya tanggal 11 Desember 2022. Oke, yang kita retur itu adalah transaksi tanggal 10 ya. Ini adalah retur pembelian tanggal 10. Berarti kita lihat di sini. Berarti adalah retur untuk yang tanggal 10. Berarti yang baris kedua ini. Nah, jumlah retur kita klik di kolom amount applied baris yang kedua. Sesuai tanggalnya, tanggal 10. Oke, kalau sudah kita tap sampai out of bilangnya 0. Kalau sudah kita record. Ya, selesai. Itu jika ada transaksi retur ya. Yang pertama kita catat dulu nilai returnya, baru setelah itu kita masuk ke register. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 9. Ya, di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah angsuran faktur. Berarti karena keterangannya adalah angsuran faktur atau kita terima uang dari angsuran faktur, maka ini bisa kita sebutkan penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, jika ada pelunasan piutang, ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, kita masuk ke sales, masuk ke receive payment. Oke, di sini kita masukkan customernya, kita terima dari toko Barokah. Berarti yang ini, use. Oke, kita masukkan nomornya BKM
12/2, tanggalnya tanggal 14 Desember 2022. Oke, kita terima dari angsuran faktur F11/22. Berarti yang ini, yang baris pertama, yaitu tanggal 20 November. Oke, sudah sesuai. Berarti jumlah yang kita terima di sini, yaitu 30 juta. Klik di kolom amount received ini. Ya, kemudian yang kita terima, kita klik di kolom amount applied baris pertama, sesuai dengan eh, tanggal angsurannya, yaitu kita terima angsuran dari tanggal 20. Berarti yang ini. Oke, kalau sudah kita tap sampai out of balance 0, kita record. Ya, selesai. Masuk dokumen nomor 10. Ada faktur kopnya perusahaan kita, mudah hasil. Berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Kita masuk ke sales, lalu enter sales. Oke, kita jual kepada toko Karisma. Kita klik panahnya, kita masuk ke Karisma, use. Lalu kita masukkan nomornya F12-2. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember 2022. Oke, kita masukkan penjualannya, nilainya. Yang pertama kita menjual 16 unit. Kita tap untuk menampilkan jenis barangnya. Menjual untuk 100 K100 untuk 16 unit. Kita tap. Harga penjualan adalah 3.500.000. Ya. Lalu kemudian yang kedua kita menjual 14 unit. Kita tap dengan barang K200 atau kulkas K200. Kita tap dengan penjualan 4.500.000. Dan yang terakhir kita menjual 5 unit. Untuk jenis barang kulkas tipe K300, kita tap dengan harga penjualan 5 juta. Oke, kita tap. Kita lihat total penjualan adalah 144 juta sesuai dengan BPN 15.908.840. Kemudian di sini ada beban angkut 2 juta ya. Freight collected ini 2 juta, kita masukkan ke kolom freight ini. Kita tap sehingga total penjualannya adalah 161.840. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah, ini bisa kita record. Ya, ignore all. Oke, cancel. Lanjut ke dokumen selanjutnya, yaitu dokumen nomor 11. Oke, ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan faktur. Ini berarti kita mengeluarkan kas untuk bayar utang. Kita masuk ke purchase, masuk ke pay bill. Oke, kita membayar kepada PT Putra. Kita masukkan suppliernya PT Putra. Use. Kita masukkan nomornya. BKK 12/4, tanggalnya tanggal 18 Desember 2022. Jumlah yang kita keluarkan adalah 157.510.000. Oke, yang kita keluarkan yaitu 157.510 ini untuk membayar faktur F05. Berarti yang ini, tanggal 10 Desember. Berarti yang ini ya, baris kedua. Berarti kita klik di kolom amount applied, jumlah uang yang kita keluarkan. Kita tap ke bawah. Oke, kalau sudah kita record. Ya, selesai. Masuk dokumen nomor 12. Ada faktur, kopnya perusahaan orang lain. Berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masuk ke purchase masih. Kita masuk ke enter purchase. Kita membeli kepada PT Mandiri. Berarti suppliernya kita ambil PT Mandiri. Use. Oke, lalu kita masukkan nomornya A17. Oke, tanggalnya tanggal 22 Desember 2022. Yang kita beli di sini yang pertama adalah 40 unit, kita masukkan kolom bill. 40 unit untuk jenis barang kulkas tipe K100 dengan harga pembelian kita tap yaitu 2 juta. Oke, kemudian yang kedua kita membeli 50 unit untuk kulkas tipe K200. Kita tap dengan harga pembelian 2.500.000. Dan yang terakhir kita membeli 10 unit untuk jenis kulkas tipe K300. Kita tap harganya 3 juta. Oke, kita tap ke bawah, lihat harga pembelian 235 juta, sudah sesuai dengan PPN 25.850. Sudah sesuai. Di sini ternyata tidak ada beban angkut pembelian, sehingga totalnya di sini 260.850. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah, ini bisa kita rekod. Ya. Oke, cancel. Masuk lagi ke dokumen nomor 13. Oke, ada bukti pengeluaran kas pelunasan faktur. Berarti kita di sini mengeluarkan kas untuk bayar utang karena pelunasan faktur. Kita masuk ke purchase ya.
masuk ke Paybill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Putra. Klik suppliernya PT Putra, use. Kita masukkan nomornya BKK 12-5. Tanggalnya tanggal 23 Desember 2022 yang kita keluarkan adalah 42.735.000. Nah, kita membayar untuk faktur F3975. Berarti yang ini tanggal 29. Oke, sudah sesuai. Berarti kita klik di sini. Yang kita keluarkan ini. Klik, ya, kita tap, lalu kita record. Ya, selesai. Langsung masuk dokumen nomor 14, ada bukti penerimaan kas. Kembali ada pelunasan faktur. Berarti kita terima kas dari pelunasan piutang. Kita masuk ke sales, masuk receive payment. Kita terima dari toko maju. Oke, customernya kita ambil toko maju. Use, masukkan nomornya BKM 12-3. Oke, tanggalnya 25 Desember 2022. Jumlah yang kita terima 24.975. Kita masukkan ke kolom amount receive ini. 24.975.000. Oke, ini adalah untuk pelunasan faktur F1127. Ya, sudah sesuai tanggal 25 November. Sudah sesuai. Berarti ini jumlah yang kita terima, ini kita klik di kolom amount applied ini. Kalau sudah, kita tetap ke bawah sampai out of bill-nya 0. Kita record. Ya, selesai. Masuk dokumen nomor 15. Ya, ada faktur kopnya perusahaan kita. Ini berarti transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk sales, masuk enter sales. Di sini kita jual kepada toko maju. Kita klik customernya toko maju, berarti yang ini. Ya, kita masukkan nomor fakturnya F12-3. Oke, tanggalnya tanggal 27 Desember 2022. Lalu kita masukkan jumlah penjualnya, kita menjual 15 unit. Oke, kita tap untuk mengeluarkan daftar barang. Untuk kulkas tipe K100 dengan harga jual di sini 3.500.000. Oke, lalu yang kedua kita menjual 10 unit untuk tipe kulkas K200 dengan harga jual 4.500.000. Dan yang terakhir kita menjual 10 unit untuk jenis barang kulkas K300. Harga jualnya adalah 5 juta. Kita tarik ke bawah, totalnya 147.500. Oke, sudah sesuai dengan PPN 16.225. Di sini tidak ada beban angkut sehingga totalnya 163.725. Ya, sudah sesuai. Kalau sudah, kita record. Ya. Lanjut ke dokumen nomor 16. Ya, ada nota kontan. Ya, nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Penjualan tunai atau pembelian tunai, kita lihat kopnya. Di sini kopnya perusahaan kita. Berarti ini bisa kita simpulkan dokumen nomor 16. Ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Jika ada transaksi penjualan tunai, maka kita masuk ke sales, masuk enter sales. Cara masukkan sama seperti penjualan kredit ya. Oke, customernya kita menjual kepada toko mitra. Kita klik. Oke, toko mitra berarti yang ini, use. Oke, kita masukkan BKM 12-4 ke tanggal 29 Desember 2022. Oke, di sini kita masukkan jumlah penjualannya. Kita menjual 15 unit. Kita masukkan sini. Oke, kita tap untuk jenis barang kulkas K100. Ya, dengan harga jual 3.500.000. Yang kedua, kita menjual 12 unit untuk tipe barang K200 dengan harga jual 4.500.000. Ya. Total 106.500.000 sudah sesuai dengan PPN 11.715 sehingga totalnya di sini adalah 118.215.000. Nah, karena ini penjualan tunai, maka untuk membedakan antara penjualan tunai dan kredit, apabila ini penjualan kredit maka bisa langsung kita rekod. Tetapi karena ini penjualan tunai, maka di kolom paid today ini kita masukkan nilai sejumlah yang ada di total amount, yaitu 118.215.000. Jadi total paid today ini masukkan nilai sejumlah total amount. Kemudian kita tap sehingga di sini balance due-nya kosong. Berarti dengan adanya kolom paid today ini sama aja kita menerima cash dari transaksi penjualan ini sehingga tidak ada piutang di sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Ya, selesai. Itu jika ada penjualan secara
tunai. Jadi yang membedakan penjualan tunai dan kredit, maka pada saat penjualan tunai itu di kolom Pay Today kita tadi masukkan nilai yang sejumlah yang ada di total amount. Kita masuk ke dokumen terakhir yaitu dokumen nomor 17, ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya pelunasan faktur, berarti kita terima piutang. Kita masuk ke sales, masuk receive payment, kita terima dari toko mitra. Kita klik di sini, toko mitra, use. Kita masukkan nomor buktinya BKM 12-5 tanggal 30 Desember 2022. Di sini kita terima pelunasan tanggal 27 ya, nomor F11-34. Berarti yang ini kalau sudah jumlah yang kita ini sorry ini tanggal 30 ya. Oke. Jumlah yang kita terima kita masukkan di kolom amount receive ini yaitu 29.970.000. Nah, jumlah yang kita terima kita klik di kolom amount applied ini. Ya, kalau sudah kita tap sehingga out of plan-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya, selesai. Ya, selesai ya. Dari dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 17 sudah kita masukkan semua. Sehingga untuk pencatatan dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 dan sampai nomor 17 ini sudah dianggap selesai dan berikutnya kita akan membahas terkait bukti memo untuk penyusunan ini atau mencatat atau menginput bukti memorial untuk data penyesuaian. Nah, ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, saya rasa cukup ya yang saya sampaikan untuk pencatatan dokumen transaksi dari nomor 1 sampai selesai dan semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.